Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hidupku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berkata dan berikan hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan hidupku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berkata dan berikan hidupku. Dan berikan dan berikan Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami dapat memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Iman kami bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kuasa ini sudah menyingkir. Kami akan pulang dengan kemenangan, dengan pertolongan-Mu, dengan mujizat-Mu, karena Tuhan baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, juga dengan jemaat yang ada di tempat ini, baik dari GPI Jalan Baru dan beberapa
jemaat lain yang bergabung. Hari ini hari Senin, biasanya sudah terlalu dekat dengan Minggu, tapi saya melihat antusiasme Bapak Ibu, dan saya percaya orang yang datang dengan hati yang terbuka akan pulang diberkati luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih juga mewakili jemaat, kemudian tadi sudah menyampaikan kata-kata sambutan untuk penerimaan. Sejauh yang saya ingat, terakhir saya ke sini bukan 2010, 2016. 2010 mungkin saya pertama kali ke sini. Kebaktiannya bukan di sini, tapi di Sudirman. Karena itu sudah penuh sesak, makanya saya ngomong sama Bapak Ibu Dian, Pak Posasi, di mana Bapak kasih tanah, nanti kita mulai bangun fondasinya. Maka salaman, tapi saya kasih tanah, tapi segera dibangun. Nah inilah, saudara. Karena 2016 saya datang dengan rombongan pelayanan misi berkat 20 orang lebih. Kalau nggak salah seminarnya itu masih di jalan Sudirman, tapi KKR diadakan di Deptas, gedung Deptas. Nah itu, ya. Jadi nggak lama-lama anak juga lah, 2010 gitu. Saya bersyukur karena Tuhan baik buat kita, dan saya yakin malam hari ini kita juga siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus sanggup menolongmu. Mari kita akan baca Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a dan ayat 53 sampai ayat 56 yang berkata demikian. Kita baca Markus pasal yang ke-6, saudara boleh buka baca Alkitab atau handphone, tapi jangan cari-cari yang lain, cari Alkitab saja di handphone saudara ya. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a yang akan kita sambung dengan ayat 53. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat dia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Ada Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai membusuk orang-orang yang sakit di atas ilangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya dia berada, kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Bersama-sama, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Alkitab mencatat dimanapun Yesus berada, kemanapun dia pergi, selalu ada pertobatan waktu dia melayani, ada mujizat, ada tanda-tanda hebat. Kalau Yesus hadir, dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat.
Dan saya percaya Yesus bukan hanya hadir 2000 tahun yang lampau. Dia Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dia hadir dalam ibadah malam hari ini. Dan kalau Yesus hadir, ada mujizat, ada kuasa, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan setiap orang yang percaya kepada Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, mengapa Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyat? Alkitab berkata ketika Dia datang ke dunia, Dia diurapi oleh Roh Kudus dan Dia melakukan perkara besar. Kisah 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Pengurapan Roh Kudus menyebabkan Yesus melakukan mujizat dan tanda-tanda hebat. Dan saya percaya hari ini, kalau Roh Kudus yang sama mengurapi saya dan saudara, kita akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Makanya kita harus membuka hati terhadap karya Roh Kudus. Bulan lalu kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Yesus. Bulan ini ada 2 hari raya Kristen yang kita akan rayakan. Hari kenaikan Yesus ke surga dan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. GPI adalah gereja yang percaya kepada karya Roh Kudus, kepada karunia-karunia Roh Kudus, terhadap bahasa roh dan karunia yang lain. Dan kita selalu rindu api Pentakosta membara di dalam hati dan kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, kita bagaikan mobil tanpa mesin. Kelihatannya bagus, ada setirnya, ada bangkunya, ada joknya, semua bagus. Tapi tanpa mesin, no power. Begitu juga kita selalu rindu Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Nah, dalam kisah ini kita membaca Yesus melayani 2 kota yang berbeda. Pertama Nazaret, yang kedua Genesaret. Nazaret dan Genesaret, 2 kota yang berbeda. Mungkin kota yang disampaikan Yesus adalah kota yang mirip, kota yang sama. Dia juga mengucapkan doa yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Di Nazaret hampir tidak ada mujizat, kecuali beberapa orang yang ditumpangi tangan langsung oleh Yesus dan sembuh. Tapi di Genesaret, orang datang berbondong-bondong, bahkan Yesus belum sempat menumpangkan tangan. Orang hanya menjamah ujung jubahnya saja dari belakang, dan orang-orang sakit disembuhkan. Pertanyaannya, kenapa di Nazaret tidak ada mujizat atau hanya sedikit, sedangkan di Genesaret mujizatnya sangat luar biasa? Apakah Yesus pilih kasih, lebih sayang kepada orang Genesaret dan membuat mujizat banyak, sedangkan Dia tidak suka kepada orang Nazaret dan tidak membuat banyak mujizat? Saya yakin hal yang itu semua bukan hal yang pilih kasih. Lagi pula, kalau mau pilih kasih secara manusia, Nazaret adalah kota di mana Yesus pernah dibesarkan. Jadi mestinya Yesus lebih banyak membuat mujizat di Nazaret dan bukan di Genesaret. Atau mungkin ketika Dia pelayanan di Nazaret, Dia lagi kurang doa, urapan kurang. Apa kira-kira seperti ini? Tidak mungkin juga. Karena Yohanes 3 ayat 34, pengurapan yang dimiliki Yesus adalah pengurapan tanpa batas, unlimited anointing. Jadi nggak mungkin kesalahannya itu pada Yesus. Tapi mengapa hasilnya berbeda? Jawabannya adalah karena respon hati daripada umat Nazaret berbeda dengan respons hati dari umat yang ada di Genesaret. Kualitas tanah hati orang Genesaret subur, bagus. Kualitas tanah orang Nazaret keras.
Sehingga walaupun Yesus khotbah, nggak banyak mujizat. Saya mau bilang bahwa kualitas hati yang siap untuk dilawat Allah itu sangat menentukan apakah Tuhan akan melakukan mujizat atau tidak di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat 3 faktor untuk kita bisa mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan kita, karena faktor respons hati, karena faktor dari tanah hati kita. Saya sebut dengan 3 P. P pertama, kalau saudara ingin mengalami kehadiran dan kuasa Yesus yang kuat nyata dalam hidup kita, kita harus percaya. Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Tahukah saudara bahwa ketidakpercayaan akan menghalangi kuasa Allah? Sebaliknya iman akan menyebabkan mujizat-mujizat itu terjadi. Coba kita lihat saudara, perbandingan daripada jemaat Genesaret dan jemaat Nazaret. Ya, ini. Jemaat Nazaret adalah jemaat yang meragukan sumber kuasa Yesus. Dia kan anak tukang kayu, bagaimana dia bisa membuat mujizat. Sedangkan jemaat Genesaret, ketika Yesus datang, mereka mengenal dia, mengenal Yesus. Orang Nazaret hanya mengenal kemanusiaannya. Dia anak tukang kayu, saudara bersama dengan kita, ibunya Maria, bapaknya Yusuf. Saya juga kenal dia. Sok jago, saya pun tahu rumahnya. Lagi kecil sudah main lari sama saya. Masa dia jadi pakai Tuhan? Sedangkan di Nazaret orang mengenal keilahiannya. Mereka tahu Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang telah datang ke dalam dunia. Orang Nazaret menyambut Yesus dengan dingin, dengan skeptis. Nggak ada respon yang senang, berapi-api. Sedangkan jemaat Nazaret menyambut Yesus dengan antusias, dengan semangat, dengan gairah. Jemaat Nazaret adalah jemaat yang kemudian kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Sedangkan jemaat Nazaret percaya dan menerima Yesus. Jemaat Nazaret adalah jemaat yang melihat manifestasi urapan Roh Kudus yang rendah. Hanya sedikit mujizat terjadi. Tapi lihat, manifestasi urapan Roh Kudus sangat tinggi bagi jemaat yang ada di Nazaret, sehingga banyak mujizat terjadi. Perbedaan iman inilah yang menyebabkan mengapa khotbah yang sama, doa yang sama, yang dipanjatkan di satu tempat dan melakukan banyak mujizat terjadi di sana, bisa tidak terjadi di tempat lain. Sekali lagi kesalahan bukan pada pengajar, kesalahan pada penerima, kesalahan pada sikap hati kita, sehingga betapa pentingnya kita percaya. Percaya kepada apa? Pertama, percaya Yesus Juru Selamat. Kita harus bertobat dan menjadikan Dia Tuhan. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita selamat bukan karena amal perbuatan baik kita. Kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian Tuhan itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik, karena Tuhan yang mengasihi kita. Tugas kita hanyalah menerima pemberian kasih itu yang sudah disediakan oleh Allah. Saya tidak menyangka tiba-tiba malam ini saya dapat kado, saudara. Dan apa yang saya lakukan untuk menerima kado itu? Apa saya harus bekerja keras? Saya harus melakukan ini itu? Tidak. Saya hanya menerima. Saya mau bilang free gift yang Tuhan berikan jauh lebih indah dari segalanya. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Tugas kita adalah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang berkata, aku datang bukan mencari orang benar,
Aku datang mencari orang berdosa. Orang suci tidak perlu Yesus, orang berdosa perlu Yesus. Mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya sadar dalam diri saya dan diri kita sebagai manusia tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah dosa dan kesalahan. Kalau aku datang ke bawah salib Kristus dan dari salib aku menerima kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan. Apa bukti kasih Allah terbesar? Yesus mati bagi kita. Dulu saya berpikir kasih itu simbolnya yang paling bagus adalah jantung hati. Saraneo. Sekarang saya sadar simbol kasih terbesar bukan jantung hati tapi salib. Kalau saudara bertanya apakah kau mengasihiku ya Tuhan, Yesus akan merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Dan dia bilang sebesar ini aku mengasihi engkau. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan apa? Anaknya dia berdua. Sayangnya banyak orang modern ingin mengganti kalimat itu dengan kalimat lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan rumah yang besar kepada saya, mobil yang bagus kepada saya, gaji yang tinggi kepada saya, pacar yang cantik atau cakep untuk saya. Tuhan, kalau kau mengasihi saya, kasih dong saya uang yang banyak. Tuhan, kalau kau mengasihi saya, kasih dong kesembuhan segera dalam hidup saya. Kalau kau tidak kasih uang, kalau kau tidak sembuhkan, engkau tidak mengasihi saya. Ada berapa banyak orang mengukur kasih Allah dengan standar yang lain dan bukan pengorbanan Yesus di kayu salib. Padahal Alkitab sudah jelas menyatakan, kalau saudara diberi rumah, rumahmu bisa disita orang. Kalau kau diberi mobil, mobilmu bisa hangus terbakar. Kalau kau diberi jabatan yang tinggi, uang yang banyak, semua bisa berlalu. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Kita dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah standar kasih Allah. Bukan uang yang banyak, bukan rumah yang bagus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau saudara demi wanita mengorbankan Yesus, meninggalkan Yesus. Kalau kau demi jabatan meninggalkan Yesus, engkau Yudas. Engkau orang yang paling bodoh di dunia. Karena hanya menerima kemuliaan di dunia, engkau binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Biar sampai akhir hayat kita, sampai nafas yang terakhir, kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Aku akan tetap setia sampai selama-lamanya. Hendaklah kau setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota hidup. Yang berikutnya kita juga harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian saudara-saudara miliki iman. Bagian B, miliki iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Miliki iman yang memindahkan gunung. Markus 11 ayat 23-24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini berancaplah, tercapar ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kau punya iman, gunung bisa pindah. Saya beberapa kali berziarah ke Israel dan juga ke Mesir, dan saya mendengar sebuah kisah yang luar biasa di Mesir. Karena
pada abad yang ke-16 kalau saya tidak salah, ada seorang khalifah yang datang ke Mesir dan kemudian memanggil pemimpin gereja Koptik terbesar, tertinggi di tempat itu, namanya Uskup Abraham. Dan dia bilang, saya pernah dengar dalam Injil ada perkataan, kalau kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung. Apa benar? Uskup berkata benar. Oke, jika demikian aku beri waktu kamu 3 hari, pindahkan gunung Mukatam di depan ini ke tempat yang lain. Kalau tidak, aku akan bantai semua orang Kristen yang ada di Mesir. Kagetlah uskup tersebut, karena selama ini kita menerjemahkan secara rohani gunung masalah, gunung kesulitan, bukan gunung beneran, saudara sekalian. Tapi akhirnya dia menyerukan doa puasa bagi semua umat Kristen yang ada di sana. Dan hari ketiga mereka dikumpulkan di tanah lapang. Dan tidak ada mujizat setelah beberapa hari mereka berdoa. Dan mereka akan siap kembali. Tapi Uskup berkata, berikan kami kesempatan terakhir untuk berdoa. Lalu dia membagi orang-orang Kristen dan dia menghadap barat, timur, utara, dan selatan. Dan semuanya mengucapkan doa yang sama. Kyrie eleison. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan mereka mengucapkan itu puluhan kali. Dilama-lamain. Kenapa dilama-lamain? Sebab kalau bertiga dibunuh. Jadi mereka dipanjang-panjangin. Dan terjadilah mujizat. Gempa tektonik, pergeseran di bawah bumi itu terjadi. Sehingga gunung Mukatam bergeser kira-kira 3 kilometer dari tempatnya yang semula, di depan mata semua orang yang menyaksikan ini. Dan saudara tahu di Bukit Mukatam itu sekarang berdiri semua gereja untuk memperingati mujizat yang Tuhan kerjakan. Disebut sebagai Cave Church, gereja gua. Bisa muat kira-kira 5.000 orang. Dan itulah gereja terbesar di Timur Tengah sampai hari ini. Gereja terbesar di Afrika, karena Mesir masuk Afrika. Sampai hari ini, sebuah gereja yang atapnya bukan dari plafon, tapi dari karang yang ada. Ribuan orang pergi di sana dan mereka sering mengalami mujizat. Kesembuhan buta melihat tumbuh berjalan. Karena di tempat itu beberapa bagian lampau pernah terjadi mujizat gunung berpindah. Setelah peristiwa itu, maka pemimpin agama tetangga tersebut sadar bahwa nama Yesus begitu luar biasa. Dia menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Dia jadi Kristen, mengganti nama dengan Stefanus. Sampai akhirnya dia menjadi sampai dia mati. Karena dia bilang kalau Yesus cuma manusia biasa, bagaimana mungkin gunung pindah? Saya percaya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memindahkan gunung. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu tangan cukup membawa kita naik ke atas. Walaupun 1000 tangan menarik kita ke bawah, satu tangan Yesus akan mengangkat kita karena dia tangan yang berkuasa. Haleluya. Karena itu milikilah iman. Ada seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan dan dia berkata, asal ku jamah saja ujung-ujungnya, aku akan sembuh. Dan waktu dia jamah ujung-ujungnya Yesus, dia mengalami kesembuhan. Ada banyak orang mendesak-desak dia, kena kepada jubahnya, tidak ada kuasa yang pulang. Tapi yang saat ini berbeda, karena ada iman di dalam hidupnya. Kalau kau beriman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman adalah mengaminkan firman. Apapun yang Alkitab katakan, amin. Aku percaya mujizat akan terjadi. Amin. Saudara, sekian tahun yang lampau, saya berdoa untuk bisa mendirikan sebuah gedung gereja di Kota Bandung yang bisa memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi saya tidak punya uang, saya tidak punya tanah. Tapi saya berdoa. 10 hari kemudian ada jemaat kasih tahu, ada 9 tanah hampir 1 hektar luasnya di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah di Bandung. Tanah itu mau dijual.
harganya sekian miliar besar. Akhirnya saya kumpulkan pengurus gereja. Bagaimana nih? Kita sepakat bangun gereja besar. Ini ada tanah yang mau dijual. Semuanya terdiam karena kita nggak punya duit. Dan mereka bilang mau sih mau, tapi duit dari mana? Dari gimana? Berani nggak kita melangkah? Semua diam. Rapat itu masih jauh dari hari Natal. Tapi tema rapat berubah menjadi hari hidup suci dan senang. Seorang bertanya, Pak, sudah doa belum sama Tuhan? Tanya, apa ini visi atau ambisi? Cuma sekarang bisa lebih rohani dari kita. Saya bilang saya sudah doa, makanya saya unik sama kalian. Ada satu lebih berlimpah perkara, Pak. Seandainya kita punya uang dan bisa beli itu tanah, belum tentu kita dapat izin gereja. Karena Bandung, Jawa Barat, provinsi yang paling banyak gereja ditutup, dirusak, dihancurkan, dibakar, bukan dikasih izin. Saya pikir benar juga apa yang dia mau. Jadi, kalau kita punya tanah, belum tentu dapat izin. Saya bilang benar, setuju. Kalau kita punya tanah, belum tentu dapat izin. Tapi kalau kita nggak punya tanah, sudah pasti dapat izin. Jadi satu persatu dulu punya tanah, bukan urus izinnya. Masa karena orang lain kita urus izinnya. Ini udahlah, terserah. Saya bilang nggak bisa. Harus unity, harus sehati supaya mujizat Allah terjadi. Akhirnya kita doa, sudah. Setelah doa bubar rapat tanpa kejelasan. Tapi hari Minggu berikutnya, saya nggak berani khotbah ini di jemaat umum. Saya kebetulan minggu itu khotbah di kebaktian pemuda. Saya tahu ngomong, saudara, apa kita percaya kita akan bangun sebuah gedung gereja bisa 4.000 orang sekali kebaktian anak muda yang amin. Luar biasa iman. Karena ciri anak muda di mana-mana sama, tebal iman, walaupun tipis dompet. Tapi mengalami mujizat perlu ketebalan iman, bukan ketebalan dompet. Baru minggu depannya saya sampaikan kepada jemaat umum, terkumpul janji iman, orang isi formulir janji iman 500 juta rupiah. Bukan duitnya ya, janjinya. Kertasnya doang, nggak tahu nih, kalau yang begini. Maka masih jauh, karena lupa beli tanahnya jauh kurang. Tapi dalam ibadah minggu sore terakhir, saya khotbah, kita akan bangun sekian ribu orang. Ada satu orang duduk di belakang, kamu dari luar kota, bukan dari GWI, tidak pernah datang dalam ibadah kita. Kalau saya belum pernah datang lagi, sudah. Dia hanya datang hari itu. Dia mengambil secarik kertas kecil, dia tulis, masih saya ingat, walaupun sudah lama yang tulis itu. Pak Robin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembiayaan kita. Saya kaget sudah. Orang yang baru sekali datang memberinya radikal. 4 hari kemudian saya udah janjian kita di sebuah hotel di Bandung. Dia serahkan beberapa lembar chip. Apa yang saya pikir karena itu harus dibeli dengan utang bank dengan bunga sekian tahun. Only 4 days lunas. Sebab bagi Allah tidak ada yang dulu paling membelakang, memberi paling berani. Sejak itu saya tidak pernah meremehkan orang yang dulu paling belakang. Sebab siapa tahu dia itu orang yang kita urus isi gerejanya, dapat kita bangun gereja sudah selesai, sudah diresmikan 10 tahun yang lalu. Sekarang kita gunakan ibadah. Kalau padat bisa 3.000 orang sekali kebaktian. Kita pakai 4 kali ibadah pada hari Minggu. Kita beri nama Stairway from Heaven, tangga dari surga. Karena ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas. Itu semua gedungnya 5 lantai dan sekalian. Paling atas ada wedding chapel dari kaca. Dan dari paling atas kita bisa lihat pemandangan kota Bandung dengan gunung Tangkuban Perahu dan pemandangan yang lain yang ada. Gedung ini oleh anugerah dapat beberapa award. Dapat award dari MURI, Museum Rekor Indonesia, gereja dengan tangga terbanyak di Indonesia. Itu juga dapat hadiah award
sebagai bangunan yang interior desain untuk gedung gereja yang terbagus dan public area untuk wedding chapel yang terbagus. Kita selesaikan dengan puluhan miliar, saudara. Uang nggak tahu dari mana, tapi Tuhan sediakan dan kita bisa lunasi semua tepat pada waktu. Karena kita punya Allah yang ajaib, bagi Allah tidak bisa. Haleluya. Sekarang saya punya proyek yang harus dikerjakan lagi. Karena kita sedang membangun gedung gereja, museum kisah-kisah kita modern, teater rohani, semacam Broadway rohani. Juga di Bandung kita beli tanah di rumah namanya Sumarekon, 2 hektar. Biayanya juga sangat mahal, saudara-saudara. Dan kita sedang mulai membangun hal tersebut. Mungkin 400 miliar lebih semua. Dan kita akan punya uang sebanyak ini. Ya kalau saudara lihat, beban saya berat sebetulnya. Tapi saya yakin Tuhan akan bekerja. Karena pembangunan sudah dimulai. Dan setiap bulan 3,5 miliar, 3,5 miliar, 3,5 miliar, terus jalan. Yang menyumbang cuma beberapa ratus juta, saudara-saudara. Nggak tahu dari mana waktu, tapi sampai hari ini setiap akhir bulan Tuhan selalu cukupkan. Dia Allah yang luar biasa. Nah, pada waktu saya mau memulai, tahun lalu kita dapat izin resmi Gereja Bethel Indonesia. Dan pada waktu kita memulai, Presiden kita ngomong 2022 masa sulit, 2023 gelap. Saya juga gelisah. Ini jadi kan pembangunnya ya. Bijaksanakah saya untuk mengumumkan kepada jemaat. Saya berdoa berkali-kali. Itulah pentingnya relasi pribadi dengan Tuhan. Sampai Tuhan memberikan conviction di dalam hati saya, keyakinan, jalan. Saya bilang, iya Tuhan, aku jalan. Saya kasih tahu kepada panitia, jalan. Duitnya dari mana? Dia rumah dia. Alasannya. Lalu saya buat strategi bertahap untuk pembangunan. Tahap pertama, tiang panjangnya dulu, tiang panjang. Tanah 2 hektar, tiang panjang di 17 miliar. Dan panitia bilang, Pak, nanti tiang panjang nggak kelihatan sama sekali ya, karena tiang panjang orang. Oh iya, saya sudah tahu. Biaya berapa? 17 miliar. Itu sampai mana? Udah bangunan ini udah tidak tahu. Belum yang lain-lain. Tapi waktu Tuhan bilang jalan menjelang tahun baru, sepasang suami istri datang kepada saya, Pak, jadi nggak pembangunan gereja dan museum Alkitab? Jadi saya bilang, yang pertama dibangun apa? Yang panjang. Berapa? 17 miliar. Dananya di mana? Tuhan sediakan. Haleluya. Itulah sih. Dia nengok sama istrinya. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah running dapat hal yang sama. Apapun yang pertama dibangun oleh gereja, jangan dikasih sama orang lain. Kami yang akan bayar semua. Kami tanggung jawab. Saya bilang, Pak, 17 itu uang gede itu. Oh iya, saya tahu 17 kan mahal. Beri waktu saya 1 tahun, saya akan cicil 5 miliar, sampai emas. Dan dia mengenai gaji. Kalau saya bilang, aduh enggak jadi, saya takut enggak ada duit, 17 miliar enggak turun, saudara sekalian. Dia oh belum jadi, dia berhenti ngomong. Saya kan enggak tahu apa yang dia akan ngomong. Saudara tahu, kita baru mikir Tuhan sudah bicara sebelumnya kepada orang. Dan ketika kita bilang jalan, bagi Tuhan dia yang usaha. Amin. Apapun kebutuhan Tuhan tahu. Melangkah dengan iman. Bagi Allah tidak ada yang bisa. Yang kedua yang kita perlu miliki supaya kita juga mengalami mujizat kuasa Tuhan adalah pertumbuhan. Yang pertama percaya, yang kedua adalah pertumbuhan. Kenapa orang Genesaret mengalami mujizat? Karena mereka haus untuk perkara rohani.
Mereka berlari-lari dengan antusias ingin mengenal Yesus lebih dalam. Dan itu menunjukkan tingkatan pertumbuhan progres secara rohani. Karena orang kalau nggak mau bertumbuh nggak akan sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan lebih dalam. Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas kalian yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuasai. Kenapa seringkali kita melayani, berkhotbah, berdoa di satu tempat, tidak banyak mujizat, di tempat yang lain banyak mujizat? Jawabannya, karena jemaatnya haus. Kalau engkau tidak haus pada perkara rohani, engkau tidak akan mengalami mujizat. Bahkan Petrus, Yohanes, Paulus bisa khotbah, tidak akan ada mujizat kalau jemaat tidak haus. Tapi seorang anak kecil bisa memberikan kesaksian, seorang remaja bisa berkhotbah dengan terbata-bata. Jemaat akan berkata dan dibawa oleh Tuhan ketika hatinya haus akan perkara-perkara ilahi. Alkitab mencatat ada seorang perwira Roma namanya Cornelius, haus perkara rohani. Dia mengundang Petrus untuk khotbah di rumahnya. Belum selesai khotbah, Cornelius penuh dengan Roh Kudus. Sampai akhirnya Petrus bilang, ini orang belum dibaptis air, kok sudah dibaptis Roh Kudus? Ya udah dibaptis air sekali. Biasanya dibaptis air dulu baru Roh Kudus. Ini karena harus dibaptis Roh Kudus dulu baru dibaptis air. Saudara-saudara, 2 Petrus 3:18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita ini akan mengalami banyak kasih karunia, grace, anugerah kalau kita makin mengenal Kristus. Karena kasih karunia berjalan paralel dengan pengenalan akan Kristus. Karena itu mari kita makin kenal Yesus. Caranya gimana? Baca firman. Karena Alkitab, firman yang tertulis menceritakan tentang Yesus. Firman yang hidup. Firman yang hidup dan firman tertulis tidak bisa dipisah. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau berhasil? Siapa mau beruntung? Caranya gimana? Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Dalam dunia yang tidak ada petajaman untuk keberhasilan, Tuhan memberikan petajaran, petunjuk. Kalau ingin berhasil dan beruntung, firman harus ada dalam hidup kita. Saudara, sekarang kalau kita pergi ke satu tempat dan nggak tahu di mana arah mencapainya, kita ditolong oleh sebuah alat yang namanya GPS. Lewat GPS, ya namanya bisa Google Maps atau yang lain, tapi itu GPS, Global Positioning System. Kita tinggal masukkan kiri kanan, dia akan arahkan kita sampai ke tempat kita. Saya mau bilang dalam kehidupan ini kita bukan butuh Global Positioning System, tapi God's Positioning System. Dan itu adalah the Bible, Alkitab. Alkitab akan menuntun kita pada keberhasilan dan kemuliaan. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. GPS, goblok pasti sampai. Sampai ke mana? Sampai pada keberhasilan dan keberuntungan. Sebab kalau kita rindu bertumbuh dalam firman, makin mengenal Yesus, itu mujizat demi mujizat keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian kita. Rindulah akan perkara rohani lebih daripada perkara duniawi. Ada seorang nabi hebat namanya Elia, bisa turunin api dari langit, bisa hentikan hujan 3,5 tahun tidak terjadi. Elia, nabi yang membantai 450 Baal, nabi Baal di Bukit Karmel. Dia membuat mujizat, 8 mujizat hebat sebenarnya.
Satu kali Tuhan bilang, kamu akan naik ke surga. Kamu sama, kamu naik ke surga. Lalu dia pesan sama semua murid-muridnya. Murid-murid ikut sama dia. Dia bilang, stop, berhenti, pulang semuanya. Aku akan diangkat naik ke surga. Semua pulang, kecuali satu murid. Namanya siapa? Elisa. Ikut terus. Sampai Elia bilang, ngapain ikut saya? Mau minta apa kamu? Minta mobil, minta rumah. Saya nggak punya. Tidak dulu, saya cuma minta satu. Aku lihat kau dipakai Tuhan luar biasa. Aku mau dipakai seperti engkau, tapi 2 kali lipat, double porsi. Elia bilang, sulit yang kamu minta. Tapi kalau engkau lihat aku naik ke surga, Tuhan mengabulkan permintaan. Dan dia lihat, waktu Elia naik ke surga, jubah Elia jatuh ketinggalan, diambil oleh Elisa. Dan kemudian dia pulang menyeberang sungai Yordan yang sedang banyak airnya. Dia pukulkan itu jubah. Di manakah Allahnya Elia? Bah! Dan sungai Yordan terbelah. Elia membuat 8 mujizat seperti ini. Elisa membuat berapa kali mujizat? 16 kali mujizat. 2 kali. Elisa punya murid namanya Gehasi. Gehasi seharusnya bisa menjadi nabi terhebat dalam perjanjian lama. Kalau kerendahannya sama seperti Elisa, dia tinggal bilang, beri aku 2 bagian dari roh. Elia 8 mujizat, Elisa 8 mujizat, Gehasi 32 mujizat. Tapi sayang yang dia cari adalah materi uang. Sehingga ketika Naaman ingin memberikan persembahan ditolak oleh Elisa, yang ambil adalah Gehasi. Dan Elisa bilang, kamu kaya sekali, tapi sebagai bonusnya sakit kusta akan melekat kepada musuhmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua yang lain akan ditambah. Kalau hanya cari perkara materi, kau bisa dapat, tapi kau kehilangan sesuatu yang hilang. Cari Tuhan, ngalami berdoa, dia paling baca firman, kenal Yesus terlebih dahulu. Mujizat akan menjadi normal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, percaya, pertumbuhan. Kata kunci ketiga adalah pemujaan. Orang-orang berlari-lari antusias mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukannya sebagai manusia, karena mereka mengagungkan Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ini bicara soal penghormatan, rasa kagum akan Yesus, pemujaan, penyembahan kepada Dia. Saya percaya pemujaan harus terwujud dalam doa, pujian, dan penyembahan. Percayakah saudara bahwa doa itu mendatangkan urapan Allah mengalir lebih mudah dalam sebuah jemaat, sehingga mujizat lebih gampang terjadi. Jemaat mula-mula dalam kisah para rasul dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ayat 33, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka berdoa, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah terjadi. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Saya pernah membaca kisah seorang pengkhotbah wanita beberapa puluh tahun lalu di Amerika namanya Amy Zedmo McPherson. Kalau dia khotbah, orang buta melihat orang lumpuh berjalan, dan dia punya satu fenomena yang agak langka waktu itu. Waktu dia doa, orang bisa rebah di dalam. Satu kali ada seorang wartawan kata sedikit, jangan-jangan dia menaruh listrik arus lemah di dekat setiap kursi. Jadi waktu dia selesai khotbah, dia kibaskan tangannya, pasti ada orang di pusat listriknya mencet tombol, langsung orang kaget terbang di juru. Jadi saudara, setelah ini Zedmo McPherson khotbah dalam sebuah KKR, ateis ini lari ke bagian bawah, tempat di mana saluran listrik itu ada, dan dia berpikir bahwa dia akan lihat orang mainin listrik. Ternyata di bawah itu ada beberapa orang ibu tua sedang berdoa
pegangan tangan dan berkata, hamba-Mu ini single person sekarang mau berdoa untuk orang sana. Biar Roh Kudus tercurah. Banyak orang di laut. Jadi waktu mereka pegangan tangan doa ngomong, ada sini dengar. Jadi dia bilang, oh ada ini pembantu tenaga listriknya. Doa bertobat Pak, saudara-saudara. Saya percaya doa orang benar bila dia yakin doakan sangat besar. Aku harus punya iman, aku harus berdoa. Tahun lalu saya ada di Jakarta, maka di sebuah tempat namanya Plaza Indonesia, dekat bundaran Hotel Indonesia. Setelah selesai makan, anak saya kecil yang tinggal di Jakarta bilang, jangan langsung pulang, jalan-jalan dulu. Nanti pulang langsung tidur. Turunnya tidur dulu, ya udah jalan-jalan, lihat kiri kanan. Karena di sana itu saudara mall yang bagus untuk dilihat. Kalau dibeli mahal harganya. Jadi cuma lihat-lihat doang. Sampai saya bilang udahlah, pulang yuk. Akhirnya dia oke pulang. Kita ke tempat parkir, belok ke sebelah kanan dari lorong pertemuan ini. Tiba-tiba ada orang panggil nama saya, Pak Rudi. Saya nolak. Oh iya, siapa? Karena sekarang pakai masker dia tidak tahu. Dia sebut namanya, saya anaknya ini. Oh iya, saya tahu. Saya ingat orang tua ini. Kamu sekarang di mana? Di Jakarta. Ini istri saya Pak. Oh iya. Udah nikah berapa tahun? 7 tahun. Anak udah berapa? 20 anak Pak. Kita udah doa 7 tahun. Ke dokter udah belum? Udah. Tapi gak ada hasil. Mau nggak saya doakan? Oh mau. Tapi di mana? Di sini aja. Yang mereka juga nggak kenal kita juga nggak kenal mereka. Cuek aja. Asal kamu sungguh percaya? Oh ya percaya. Saya doa rumah tangga sama istri dalam nama Yesus. Tuhan jangan kabulkan punya anak. 1 bulan kemudian dia coba cari nomor HP saya dan akhirnya dia dapatkan nomor HP anak saya. Hanya untuk mengucapkan terima kasih. Karena beberapa hari sebelumnya dia cek di dokter positif. Amin. 9 bulan kemudian melahirkan anak. Coba waktu itu saya kiri dan itu mungkin belum jalan. Bukan karena saya, tapi kita adalah hamba yang ketika Tuhan gerakkan, suruh itu melakukan suatu doa tumpang tangan dengan percaya, itu mujizatnya akan terjadi. Jadi inilah pemujaan kepada Yesus, doa dengan segenap hati. Lalu pemujaan juga menyangkut pelayanan pujian penyembahan. Ini juga sangat penting sehingga kita bisa mengalami lawatan Allah. Saudara ingat Paulus dan Silas di penjara di kota Filipi. Malam-malam mungkin Paulus bilang ini, Las, kamu kan ada pelayanan, digebukin orang, dimasukin penjara, dapat enggak? Enggak lah. Ya ajak ngomel ya, ayo kita mau uji Tuhan saja. Ayo. Lagu apa? How great is our God. Itu lagu itu sudah ada lagu. Aku suara 1, kamu suara 3. Silas suara 1, Paulus suara 3. Duet Rasmus, Paulus dan Silas dan Paulus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Tiba-tiba Tuhan dari surga itu nyanyi. Dan Tuhan suaranya suara 4, sudah lepas. Gempa bumi terjadi. Seluruh semuanya kepala penjara ini bertobat. Kenapa? Di tengah malam pujian kebenaran dikumandangkan itu berkuasa. Kebaktian ketika pujian penyembahannya tidak sungguh-sungguh berat. Tapi kalau kita nyanyi memuji menyembah Tuhan, tim pujian penyembahan siap, tim musik siap melayani Tuhan, itu hadirat Tuhan. Jadi penting sekali kita punya iman kepada Tuhan. Penting sekali kita mengalami pertumbuhan dengan haus akan Tuhan.
Dan penting sekali kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan yang merupakan pemujaan kepada Tuhan. Alkitab berkata Allah hadir di tengah pujian umat. Tahun 1985, untuk kali pertama Stadion Utama Senayan Jakarta, lapangan bola terbesar di Indonesia, bisa muat 100.000 orang lebih sekali pertandingan, dipakai untuk KKL. Nah, waktu itu saya masih usia 20 sekian, masih sekolah. Kita di sini dari pertamburan diminta mimpin ujian. Saya bilang, waduh, ini orang puluhan ribu, saya kan punya pengalaman. Bapaknya bilang sudah meninggal sekarang. Saya juga nggak pernah kok puluhan ribu. Udah, berani aja. Ya udah, saya mimpin ujian. Tiap malam ada 50.000, 60.000 orang datang. Sudah kasih melanda Jakarta. Tahun depannya kasih melanda Indonesia. Nah, salah satu hari ketika kita lagi nyanyi menyembah Tuhan, saya lihat di salah satu sektor kan 50.000 orang. Kok ada orang yang lain ya? Bisa kita lihat Allah kita heran dan besar. Dia lihat dalam nama Yesus ada kesembuhan. Juga belum ada ujian sendiri. Sedikitnya sedih, ada orang yang datang digotong oleh teman-temannya karena lumpuh. Waktu lagi nyanyi, pendeta itu belum muncul, masih doa di ruangan doa. Saya lagi minum ujian sebentar. Tiba-tiba dia pakai tongkat, bisa dia lempar tongkat itu, dia jalan, dia muter. Makanya disemangat sama yang lain. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya lihat dan ini bukannya di sana sembuh karena di tengah pujian kuasa Allah bekerja secara ilahi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kau punya masalah, nyanyi nyembah Tuhan. Suara saya jelek, nggak apa-apa. Nyanyi keras, sebelum kita menyanyi keras, apa saja. Suaramu lebih parah dari masalahmu. Jadi ada sedikit juga. Oh, saya yakin kalau nyanyi dengan surat dengan segenap mujizat. Siapa yang hari ini rindu mengalami mujizat? Maafkan saya, bukan seperti cakapan saya. Aku akan mengalaminya. Dalam seluruh doa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, apa yang dilakukan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, untuk sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, apa yang dilakukan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, akan kau setia. Aku
Saya mau berdoa secara khusus bagi saudara yang hari ini sedang mengalami perhubungan, sakit penyakit, tantangan apapun. Ada doa-doa yang belum terkabulkan. Tapi hari ini kau berkata, aku mau percaya, aku mau beriman. Kalau aku punya iman yang bisa memindahkan itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku percaya apapun yang kau firmankan, ya dan amin. Itulah dalam doa, dalam pujian, dalam penyembah, kenal Tuhan, bertumbuh mulai pembacaan firman. Siapa yang hari ini mengenal Tuhan, siapa hidup saya, dan lebih daripada semuanya, aku sudah berkata, pakai hidup saya, supaya aku juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan aku dipakai, dan menjadi hamba-Mu yang mendoakan orang, dan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan Yesus terjadi, bahkan lebih dahsyat daripada hidup. Siapa yang rindu lawakan Tuhan, siapa yang rindu mujizat Tuhan, Yesus sanggup menolong. Segala yang membutuhkan pertolongan Tuhan, segala lanjut Tuhan. Saya mau berdoa saudara. Haleluya, masuk Tuhan. Saya mau berdoa. Para pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan, beritahu sedikit suara-suara sedikit. Yang mana di sebelah kanan, yang pria di sebelah kiri. Haleluya. Roh Kudus dijebakkan. Roh Kudus yang bisa melakukan mujizat dan perkara dahsyat. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saya akan berdoa singkat untuk saudara. Saya akan dulu mengatakan singkat untuk saudara. Tapi saudara sembah, saudara muliakan Tuhan. Kalau saudara sudah dipaksakan, saudara yang mundur, yang belakang maju ke depan. Yang giliran ya. Kalau sudah dilakukan yang mundur, yang bagian belakang maju ke depan. Tapi sembah Tuhan. Lupakan kita yang perlu ada